Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nidda lahu wa la mathilalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan lisan ini untuk terus menasihati diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaan hidup kita yang kita jalani ini. Karena tidaklah semua yang ditetapkan Allah kecuali ada hikmah di balik itu. Ketika anak kita ada yang bandel, bukan berarti Allah nggak sayang. Mungkin Allah ingin kita mendulang pahala ketika menghadapi anak-anak yang tanda kutip bandel tersebut. Begitu juga mungkin ada suami diuji dengan istrinya yang sulit taat. Ya, mungkin Allah ingin memberikan pahala besar bagi para suami tersebut. Ya. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memuji Allah dalam keadaan kita bagaimanapun. Rasulullah ketika dalam keadaan yang susah tetap memuji Allah. Beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Kemudian jikalau mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, beliau pun tidak lupa daratan, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Maka seorang muslim, ya, keadaan hidupnya tidak lepas dari dua keadaan, imma bersyukur dan imma bersabar. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh keren, sungguh ajaib, sungguh dahsyat urusan orang-orang beriman. Sesungguhnya segala perkara kehidupannya, urusan hidupnya itu baik, gak ada yang jelek. Selama kita bersama, bukan, selama kita beriman. Ya, selama kita beriman, segala apa yang kita hadapi di dunia ini baik. Jadi jangan kayak kiamat, Pak, ya. Ustadz kayaknya kiamat, Ustadz. Istri gak taat, anak nakal, ya, usaha bangkrut. Gak. Selama kita masih punya iman, berarti kita apa, Pak? Berada dalam kebaikan. Yang bilang Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakar. Kalau mendapatkan kenikmatan, orang beriman itu apa, Pak? Bersyukur. Ya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau mendapatkan kesulitan, ujian, musibah, dia bersabar. Fakana khairullah. Maka dalam kondisi dua ini, mau dapat nikmat dia bersyukur, mau dapat ujian dia bersabar, maka dia berada dalam kebaikan. Ya, jangan sampai kita dapat ujian meronta-ronta, nggak sabar, mengeluh. Ketika dapat nikmat lupa daratan, pokoknya saya yang hebat, begitu. Tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada kebaikan, Pak. Seberapa banyak pun harta, seberapa keren pun bapak, seberapa megah pun rumahnya, seberapa banyak pun ya harta yang dimiliki, kedudukan yang tinggi, nggak ada guna kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik. Bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, Pak, yaitu beristighfar. Bersyukur, bersabar, dan beristighfar alias taubat jikalau kita berbuat maksiat. Gak ada kata terlambat.
Kita semua punya masa lalu yang kelam. Jangankan Bapak, saya juga punya. Ya, setiap kita punya masa lalu. Tapi yang dilihat Pak, bukan yang masa lalumu, bukan masa sekarangmu, tapi masa depanmu. Ya. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Karena kata Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung endingnya, akhirnya. Ya, mungkin kita dulu ketika kecil suka ngelemparin mangga tetangga. Ketika muda kita suka melawan orang tua, bergaul pergaulan bebas, nyekek botol Pak, narkotika, narkoba, dan nar-nar yang lain. Ya, itu masa lalu. Jangan kita berlarut-larut di situ. Buka lembaran baru. Ya, karena Allah itu Maha penerima taubat. Ya, khawatir kalau kita nggak segera bertaubat, Allah tutup usia kita dalam keadaan seperti itu. Bapak mau mati dalam keadaan nyekek botol, Pak? Ya, minum homer. Bapak mau ketika main gapleh dicabut nyawanya? Si fulan mati pas main gapleh. Kan nggak lucu Pak ya? Sedih kita lihatnya. Bapak mau ketika wafat dicabut nyawa Bapak dalam keadaan ya bermaksiat kepada Allah? Nggak mau. Siapa yang mau di sini Pak? Sebejat-bejatnya orang pasti nggak mau mati dalam keadaan seperti itu. Betul nggak? Setuju nggak Pak? Setuju. Ya, makanya kita selalu berharap husnul khatimah. Cuma kalau harapan-harapan semua juga bisa berharap, tapi butuh apa Pak? Action. Butuh perbuatan, butuh bukti. Kita buktikan. Kita nggak mau berharap mati seperti itu, ya tinggalkan. Ya, meninggalkan itu berat nggak Pak? Ringan, ninggalin Pak. Yang berat tuh melakukan, betul nggak? Allahu Akbar, disuruh sholat sama Allah. Berat nggak Pak? Berat. Ngambil wudhu, pakai baju, tancap gas, masjid jauh 5 km. Betul? Belum imamnya, nunggu imam, ini mana imamnya lagi? Ya, seperti itu. 5 waktu pula sehari semalam. Godaan kuat, langganan lagi banyak, ya kan? Aduh, berat nggak Pak melakukannya? Berat, karena kita disuruh gerak. Kalau meninggalkan, nggak berat, ya. Mengikhlaskan Pak, tinggalkan, ya, tinggalkan. Itu di belakang, maju ke depan, begitu, ya. Ada bisikan, cuekin. Ada ajakan, tolak. Ya, kata para pakar mengatakan, dare say to no, berani katakan tidak. Ya, Mas, ayo nyekek botol, tidak. Gitu ya. Mas, ayo pacaran, tidak. Mas, ayo mencuri, tidak. Mas, ayo maksiat, no, katakan tidak. Gampang Pak. Kalau sudah katakan tidak itu pelongnya minta ampun. Betul nggak Pak? Pelong minta ampun ya. Alhamdulillah selamat dari jebakan Batman, ya kan? Dari jebakan tikus, jebakan setan tersebut. Begitu. Oleh karenanya mari kita introspeksi diri kita, ya, termasuk anak, termasuk istri. Ketika anak kita, istri kita ya punya masa lalu, maafkan. Jangan diungkit. Ya, jangan Bapak kayak perempuan Pak ya. Kalau perempuan tuh Masya Allah, memorinya Masya Allah. Sekali Bapak pernah ngilangin Tupperware, padahal sudah 20 tahun yang lalu, padahal sudah diganti, terkadang masih diungkit Pak. Betul nggak? Yang bilang betul korban berarti. Betul Bu? Yang bilang betul berarti pernah ngelakuin itu kepada suaminya. Ya, lupakan Pak. Rasulullah itu Masya Allah pemaaf. Begitu. Ya, cuma ingat, ketika kita diberikan kesempatan ya, kedua, maka manfaatkan itu. Alhamdulillah kemarin pas maksiat nyekek botol, Allah nggak nyambut nyawaku.
berarti Allah masih sayang aku, pengen aku bertobat, begitu ya. Alhamdulillah masih punya orang tua yang perhatian, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengingatkan akhirat. Alhamdulillah. Banyak orang tua itu nggak peduli, Pak, ya, mau mampus sana, ya, mau celaka sana, udah pusing ngadepi kita, begitu. Jadi jadilah orang tua yang lapang dadanya, dan jadilah anak yang tahu diri, ya, bahwasannya apa, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Cita-cita kita itu apa sih, Pak, di dunia ini? Banyak harta. Nah, harta ditinggal, tinggi jabatan tidak, kita bakal diturunkan, nggak selamanya jadi presiden walaupun berapa periode, nah, ya kan, nggak selamanya kita di atas sebagai pejabat, sebagai orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, ya kan, tidak selamanya, semuanya bakal kita tinggalkan. Yang kita kejar sebenarnya di dunia ini satu, Pak, apa itu? Pulang kampung dengan selamat, ya, bukan pulang kampung ke pelosok, bukan, pulang kampung ke akhirat, ya. Nenek moyang kita Nabi Adam, orang mana dia, Pak? dulu berada di mana beliau? Di surga, ya. Kita di sini tuh mengumpulkan bekal untuk kemana, Pak? Ya, pengen selamat di akhirat. Karena di akhirat gak ada kampung ketiga, cuma ada 2 kampung, Pak. Kampung yang namanya surga dan kampung yang namanya neraka. Kalau masuk neraka, ya, capek, lelah, disiksa habis-habisan, ya. 1 hari sama dengan 1000 tahun, ya, lama, Pak, kayak gitu. Di surga itu negeri kesenangan, nggak ada lagi bapak bersedih, Pak, nggak ada, pusing nggak ada, capek nggak ada, sampai BAK, apa BAK? Buang air kecil, dan BAB, buang air, nggak ada. Hebat nggak surga itu? Masya Allah, nggak ada, sampai itu nggak ada. Bapak di dunia dilarang-larang poligami, Pak, di akhirat tenang, Pak, ya, bidadari, nggak ada rasa cemburu, Bu, tenang aja, Bu, ya. Maaf, Mas, peraturan ini berlaku sampai surga, nggak bisa. Di surga itu Allah cabut, ya, rasa cemburu tuh Allah cabut. Tenang, Bu, kecantikan ibu nggak ada yang mengalahkan, bidadari pun kalah. Cuma satu syaratnya, Bu, masuk surga. Kalau ibu nyangsang di neraka, ya, nyangkut di neraka, ya jadilah sejelek-jelek wanita, ya. Beda kalau bapak dan ibu masuk neraka, beda kalau bapak dan ibu masuk surga bareng, maka si ibu jadi bidadari yang paling cantik, paling bening, begitu. Ustadz, tapi sudah peot. Tenang, Pak, di surga semuanya jadi muda. Ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku ahli surga? Kata Nabi, maaf, Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Ini cerita beneran, Pak, ada hadisnya. Si nenek tersebut pun nangis, Pak, berpaling dia dari Nabi, berpulang. Kemudian disuruhlah sahabat, panggil nenek itu. Dipanggil lah, maaf, Nek, ya, di surga memang gak ada nenek-nenek. Maksudnya bukan nenek gak masuk surga, artinya semuanya kembali muda. Mantap kan, Pak? Begitu. Jadi surga itu Masya Allah, ya, kalau sudah masuk ke surga, Pak, itu abadi, Pak, nggak ada, maaf, masa sewa bapak habis, nggak ada. Bapak masuk ke neraka dulu, nggak ada, begitu. Oleh karenanya, marilah kita kumpulkan bekal di dunia ini supaya kita bersama istri kita, anak kita bisa kumpul bareng di surga. Jangan sampai ada yang nyangkut di neraka, Pak. Si bapak masuk surga, si istri masuk surga, si anak kemana anakku? Si Ateng ini mana si Ateng? Ya, ternyata nyangkut di neraka.
Kan nggak mau Pak. Atau sebaliknya, anaknya masuk surga, orang tuanya nyangkut di neraka, kan sedih. Karena hakikat cinta apa Bu, Pak? Adalah cinta yang mengantarkan kita sampai ke surga. Ya, jangan hanya kita mau bersama-sama sehidup semati di dunia, tapi ternyata di surga beda jurusan. Silakan Bapak Ahmad ya ke surga, maaf Pak Ateng ya ke neraka. Jangan sampai. Kita pengen bareng-bareng ke surga bareng. Amin. Semoga Allah kumpulkan kita di surga Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan di antara ibadah yang kita bisa maksimalkan adalah menikah dan memiliki anak serta mendidiknya dengan pendidikan Islam. Begitu. Jangan sampai kita seperti hewan Pak, cuma buat anak setelah itu udah. Masih mending hewan Pak, diajarkan keterampilan kemandirian, betul? Iya. Jangan sampai kita cuek bebek sama anak. Yuk rangkul bareng, ajak anak ke jalan Allah. Jangan biarkan dia di jalan setan. Jadi kalau anak ada orang tuanya yang ngasih perhatian seperti ini, beruntung, bersyukurlah. Jangan malah bapak nggak sayang. Loh, justru bapak sayang. Ngingetin kamu tentang akhirat, ngingetin kamu tentang agama. Mau cari apa kita di dunia? Betul Pak? Kayak gitu. Kalau nggak ngumpulin bekal ke akhirat, seperti itu. Nah, tentunya mendidik anak ini ya hadirin sekalian butuh proses. Anak bukan mie instan. Mie instan pun butuh proses. Betul? Apalagi anak, Pak. Ya. Apakah setelah lahir kita lepas tangan, tenang Ustaz ada babysitter, tenang Ustaz ada pembantu, ada pengasuh, tenang Ustaz ada guru, tenang Ustaz ada ya, dosen dan lain. Enggak. Justru poros dari pendidikan anak pada apa, Pak? Orang tuanya. Janganlah ibu terus, capek ibunya. Ya, tanggung jawab bersama si bapak dan si ibu, ya. Kayak gitu. Oleh karenanya butuh kerjasama yang baik antara bapak dengan ibu. Ya, jangan limpahkan semua ke ibu. Ya. Kita pun sebagai bapak-bapak ambil peran. Ya. Justru anak itu jikalau tumbuh di tangan bapak yang tepat, insya Allah akan lebih soleh, akan lebih perkasa, akan lebih menjadi leader, pemimpin dia. Karena kepemimpinan diambil dari mana, Pak? Dari ibu? Tidak. Kemandirian dari mana diambil? Ya, tanggung jawab dari mana diambil? Dari bapak. Kasih sayang, kesetiaan, kepedulian dari ibu mungkin. Begitu. Cuma tadi ada beberapa item-item yang tidak bisa diberikan oleh si ibu. Makanya butuh peran bapak, ya. Maka marilah kita ilmui ya, agar kita bisa berperan dalam pendidikan anak ini. Kita lanjutkan ya kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, masih tentang tema pendidikan anak ya, karena ini masalah yang sering banyak dikeluhkan oleh para orang tua ya, menghadapi anak-anaknya kayak gitu. Yang mana anak kita itu ya diserang kanan kiri, luar dan dalam, atas dan bawah, Pak. Di zaman sekarang mudah terbawa, mudah terpengaruh dengan tuntunan ya, dengan tontonan yang jadi tuntunan, dengan teman yang semakin jadi teladan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat, sehingga apa? Semakin jauh dari kata taat. Nah, tema kita malam ini apa, Pak? Ada yang tahu? Cara membentuk anak agar rajin belajar dan taat kepada orang tua. Masya Allah. Ini tema yang penting, Pak ya. Karena kenapa? Masa emas anak adalah ketika dia masih kecil, Pak. Pendidikan itu jangan tunggu ketika dia balik. Terlambat itu. Ustadz, kenapa anak saya selalu
bangkang, kenapa anak saya selalu maksiat, kenapa anak saya jauh dari taat, jauh dari ibadah, ya. Kita tanya, bagaimana kecilnya Pak? Saya biarkan Ustadz, saya serahkan ke pembantu, saya biarkan bebas dia, nggak saya kasih nasihat, nggak saya kasih arahan, nggak saya kasih pengajaran, pokoknya ya senang di masa kecil, ya. Akhirnya apa? Terlambat, Pak. Terlambat. Pendidikan anak itu dimulai dari kapan, Pak? Semenjak memilih pasangan, ya, pilih wanita yang baik-baik agamanya, bukan cantik rupanya, ya, utamakan agama. Seperti itu. Fadfar bizatiddin, kata Rasulullah. Beruntung bagi mereka yang memprioritaskan agama sebagai pilihan calon istrinya. Begitu. Sebejat-bejatnya orang, Pak, mau nggak dia dikasih istri tukang selingkuh, suka berzina, suka membangkang, mau nggak? Sebejat-bejatnya suami, sepreman-premannya suami, pasti dalam hati kecilnya, ya Allah berikan aku istri solihah. Betul? Kita kenalkan, nak, karena kamu preman, nih calon istrimu preman juga, mau nggak? Ya, itulah fitrah. Ya, kita pengen baik, kita pengen hasil yang baik, begitu. Oleh karenanya pilihlah wanita yang baik-baik. Nah, supaya dapat pilih yang baik, supaya dapat wanita yang baik-baik, pantaskan diri. Nggak ada wanita baik mau berjodoh dengan laki-laki buruk. Kata Allah, at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita baik-baik itu pasangannya apa? Laki-laki yang baik-baik. Nggak ada kata jodoh tertukar, itu nggak ada. Paham, Pak? Ya. Kalau salah satunya baik, tinggal tunggu waktu aja, Pak. Paham, Ibu? Ustadz, suami saya kok gini, Ustadz? Saya soleha, Ustadz. Tuh kan, ngaku soleha sendiri dia. Air laut asin sendiri. Maksudnya, Ustadz, saya sudah menjaga kewajiban, sudah melaksanakan ibadah, kok suami saya kayak gini? Bu, sabar. Nasihati suamimu dengan baik, tetap taati dalam hal yang ma'ruf, tetap jaga hak dia. Tugas ibu menunaikan kewajiban, banyakin doa, insya Allah Allah mudah sekali membolak-balikan hati. Pahami? Sama bapak juga, Ustadz, istri saya kok gini, Ustadz? Ya, kayaknya jodoh tertukar, Ustadz. Enggak. Al-Quran gak ada dusta. At-thayyibat lit-thayyibin. Ya, begitu. Cuma kitanya itu loh, ada enggak usaha untuk mendidik pasangan kita? Ada enggak doa yang kita panjatkan untuk pasangan kita? Ada enggak kita menunaikan kewajiban kepada pasangan kita? Begitu. Sama dengan anak juga. Ustadz, saya pengen anak soleh. Bapaknya soleh dulu, ibunya soleha dulu. Insya Allah lama-lama anak itu apa, Pak? Ngikut. Ya, ngikut. Begitu. Hilang layar kitabnya. Begitu, Pak, ya. Kenapa perlu kita tanamkan rajin belajar pada anak? Karena ia waktu emas belajar, Pak. Kata para pakar, waktu emas anak untuk menghafal, untuk belajar adalah umur semenjak dia di kandungan. Karena ketika di kandungan, Pak, ya, kata para pakar, kehamilan dan kebayian, gimana yang betul, Pak? Kebayian, ya. Pakar janin, pakar bayi, indera yang sudah sempurna berfungsi dengan baik adalah pendengaran, ya. Makanya coba perdengarkan yang baik-baik, ya. Si ibunya ngaji Al-Quran, si ibunya mendengar kajian, si bapaknya ngucapin yang baik-baik sama istrinya.
Jangan dibentak-bentak habis-habisan. Ini bayi yang dikandung kita denger, Pak. Ingat, dia terkoneksi itu. Kalau kita marahin istri kita, kita bentak istri kita, kasar kepada istri kita, itu terbawa anak di dalam janin. Di dalam janin. Anak di dalam rahim. Begitu. Oleh karenanya, coba ucapkan yang baik, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, ya. Seperti itu, insya Allah efeknya bagus, Pak. Pernah ada lulusan luar negeri, Pak. Dia kuliah di barat, S1, S2, S3, barat. Ngambil jurusan pendidikan. Kan banyak ya masyarakat kita Islam padahal membanggakan pendidikan barat, termasuk dalam mendidik anak. The best lah pokoknya. Barat. Ya. Pulang dia ke Indonesia, selesai studinya dengan membawa gelar dan ilmu pendidikan ala Eropa. Di awal-awal dia di Indonesia, dia hadir di pengajian. Tuh, Pak, jangan pernah anggap enteng pengajian. Di situ mungkin awal hidayah. Awal kita dapat petunjuk dari Allah. Buktinya ibu ini. Jadi ibu ini hadir di pengajian. Entah diajak sama kawannya, nggak tahu. Pokoknya dia hadir di pengajian. Ya. Si ustadznya bilang, ya, bahwasannya kalau anak kita ingin baik, maka didiklah dengan Al-Quran. Dekatkan dia dengan Al-Quran. Perbanyaklah ibunya berinteraksi dengan Al-Quran. Hati si ibu meronta-ronta, ya, bertolak belakang. Gak ada tuh selama saya kuliah di barat, gak ada profesornya bilang didiklah dengan Al-Quran, gak ada. Percaya gak percaya ini? Inilah ujiannya. Ya, hamillah dia anak pertama. Ya, karena dia Muslim, dia pun baca Al-Quran, Pak. Dia baca Al-Quran. Akhirnya dia baca 1 kali hatam, Pak, selama dia mengandung. 9 bulan cuma 1 kali hatam. Bapak berapa tahun gak hatam-hatam? Ibu berapa tahun gak hatam-hatam, Bu? Masih berkutat di mana, Bu? Yasin. Masih berkutat di mana ini Qurannya? Ibu ini alhamdulillah hatam dia Al-Quran 30 juz. Terkadang, Pak, orang kafir lebih asik baca Quran, Pak, daripada orang Islam sendiri. Terkadang orang umum yang punya pendidikan tinggi merasakan keagungan Al-Quran, Pak, karena ilmiah banget Al-Quran itu. Lihat, si ibu ini hatamlah 1 kali baca Al-Quran selama hamil. Apa yang terjadi? Lahirlah si anak, tumbuh si anak, Masya Allah, anak baik. Ya. Dia mulai goncang ini. Wih, betul juga kata Ustadz tuh nih kayaknya. Ya, padahal cuma 1 kali hatam. Kemudian hamilah anak kedua dia. Dia tingkatkan kuantitas bacaan Qur'annya. 3 kali dia hatam. 9 bulan 3 kali dia hatam. Berarti dalam 2 bulan 1 kali hatam. Berarti dalam 1 hari setengah juz. 1 hari setengah juz. Berarti 1 bulan 15 juz. 2 bulan 30 juz. 3 bulan, ya 9 bulan dia 3 kali hatam. 2 bulan 2 bulan 2 bulan, atau 3 bulan 3 bulan 3 bulan. Begitu. Lahir anaknya alhamdulillah sehat, normal, segala macam. Besar, ternyata lebih baik, lebih pinter, lebih cerdas anak kedua daripada anak pertama. Makin goncang teori kebaratan dia, Pak. Yang benar ini Ustadz. Dia hamil anak yang ketiga sekarang. Ya. Dia tingkatkan lagi, Pak. Sebulan hatam. Berarti berapa kali hatam? 9. Sehari 1 juz. 9 kali hatam dia. Si ibu ini baca Quran, si anaknya dalam mendengar terus. Ternyata Masya Allah, anak ketiga lahir, tumbuh masih kecil, sudah bisa baca Quran. Besar dikit, lebih cepat hafal Quran daripada si kakak-kakaknya ini. Tuh. Dan tentunya ketika anak dididik dengan Al-Quran, datanglah keberkahan, Pak. Anaknya baik.
Kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah Al-Quran, kitab yang kami turunkan, ia penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan Al-Quran apa? Menjadikan anak yang jikalau dibiasakan dengan Al-Quran, ya, walaupun cuma dengar, Pak, keberkahan ada pada anak tersebut. Anaknya baik, pinter di sekolah, juara, dan yang lebih dahsyat, Pak, hafal Quran lebih cepat daripada kakak-kakaknya. Anak pertama 1 kali hatam, anak kedua 3 kali hatam, anak yang ketiga 9 kali hatam. Ada yang sekarang hamil, Ibu? Kalau belum, minta dihamili ke suami ya. Ya, betul, investasi anak soleh, investasi akhirat. Ya, sudah lahir Ustadz, nggak ada kata terlambat. Sudah besar Ustadz, nggak ada kata terlambat. Paham ini, Pak? Karena sahabat itu yang dididik Nabi apa dari lahir, Pak? Enggak, mereka sudah besar, sudah punya anak pun. Tapi ketika hidayah Islam menyapa, mereka maksimalkan. Ya Allah, aku sudah ketinggalan kereta ini, ya Allah. Ya, maka ditambal, Pak. Ditambal. Nah, mulai sekarang, dulu boro-boro hatam Ustadz, ya, megang pun mushaf pun jarang Ustadz. Dia hanya hiasan lembar. Sekarang coba buka 1 halaman, nanti tingkat, nanti gitu, semakin nggak ada. Insya Allah dia seperti candu, baca Quran seperti candu. Semakin kita baca, hati semakin bersih. Semakin hati bersih, semakin ketagihan. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita bersih, kita nggak bakalan kenyang dari baca Al-Quran. Selalu pengen nambah. Tambah cie. Betul, Pak? Kan gitu kalau sudah enak. Ya, makan kalau sudah enak tambah cie. Betul, Pak? Ya. Nah, kalau kita sudah enak baca Quran, insya Allah. Mulai saja dulu, Pak. Mulai. Coba baca 1 ayat gitu, Pak. Lama-lama nambah 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, ya, setengah 1 lembar, kemudian 2 lembar sampai 1 juz. Seperti itu. Paham ini, Pak ya? Begitu. Akhirnya apa? Runtuhlah ketika dia temukan anaknya yang ketiga sedahsyat itu efeknya dari Al-Quran. Runtuhlah teori kebarat-baratan dia. Ternyata pendidikan yang terbaik adalah pendidikan apa? Islam. Pendidikan Al-Quran. Ya, pendidikan Islam yang digawangi dengan Al-Quran. Begitu, Pak. Ya. Jadi mulai didik anak kita dengan Al-Quran, Bu. Ibu nggak mungkin, nah sekarang kita praktek wudhu ya, nggak bisa di dalam perut, mau gimana wudhu? Nah sekarang belajar sholat, nggak bisa. Terus gimana Ustadz? Ya sudah, baca Quran saja. Ya karena memang pendengaran itu adalah indera yang paling lengkap, berfungsi secara sempurna ketika dia masih di dalam kandungan. Begitu, Pak. Begitu ya, kalau pengen anak kita cerdas. Memang saya temukan, Pak, keberkahan Al-Quran. Anak kalau hafal Quran, Masya Allah, juara di kelasnya. Bagus akhlaknya, bagus ibadahnya. Kemarin saya dapat kabar dari kawan, ya, dia ngajar di pesantren tahfiz. Ternyata ada anak kecil, bukan anak ustadz, bukan anak orang berada, Pak. Ya, orang biasa, cuma tukang ojek kalau nggak salah ya. Kalau salah, mohon maaf. Anaknya ini, Pak, baru kelas 5 SD, tasmi' 30 juz, wisuda, hafalan Quran 35 SD, Pak. Bapak dulu 5 SD ngapain? Masih layang-layangan Ustadz. Masih menghembat mangga tetangga Ustadz. Begitu. Ini anak 5 SD sudah hafal Quran. Di wisuda dia. Begitu. Tuh. Berarti apa? Kesolehan tidak ada kaitannya dengan fulus. Nggak ada kaitannya dengan jabatan orang tuanya. Nggak ada. Nggak ada dia melobi Allah. Pak, ya Allah, ini saya pejabat ya, nomor 1 di Indonesia. Tolong anak saya. Nggak bisa.
semata-mata taufik, ada Pak Taufik lagi ya, semata-mata taufik dari Allah, Pak. Dari mana berangkat, Pak? Orang tua peduli dengan pendidikan anak sejak dia di kandungan. Apa dahsyatnya, Pak? Ternyata anak ini yang hafiz 30 juz di kelasnya ranking 1 terus. Akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Begitu, Pak. Makanya anak itu nggak usah pusing-pusing, Pak. Dekatkan saja dengan Al-Quran. Ya, di rumah sering bapak nyetel 1 jam saja, 1 jam saja. Ganti, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putar imam-imam itu. Qari, ya, imam-imam Masjidil Haram. Ganti, jangan nyanyian lagi. Jangan musik lagi. Ya. Kalau musik terus, Pak, lahirlah generasi joget-joget, ya. Lahirlah generasi nyanyi-nyanyi. Ketika disuruh ngaji, cengangar, cengingir, nggak bisa. Ketika orang tuanya meninggal, nggak ada yang ngirim pahala. Bacaan Al-Quran, sedih. Ya, kemarin saya dapat cerita istri, ada seorang ibu-ibu, dia pengen belajar Quran. Kenapa? Belum bisa baca Quran. Ibunya sudah wafat. Gak bisa dia ngirim pahala kepada orang tuanya. Kenapa, Pak? Gak bisa baca Quran. Dia pun akhirnya dapat hidayah Allah. Saya bilang gak ada kata terlambat, ya. Mau umur berapapun, masa lalu biarkan masa lalu kelam. Akhirnya dia sadar, sudah menikah, sudah punya anak, sudah bekerja, baru sadar dia, barulah dia belajar baca Quran. Alhamdulillah, ya. Atas taufik dari Allah, taufik lagi, Pak. Mohon maaf ini Bapak, saya mengendorse nama Bapak ini. Atas taufik dari Allah, alhamdulillah ibu ini masya Allah bisa baca Quran. Ya, akhirnya dia menangis, bisa bacakan Al-Quran untuk orang tuanya, ngirim pahala bacaan Al-Quran untuk orang tuanya, seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi mulai dari kecil, karena masa emas, Pak. Jangan terlambat. Ustadz, kalau masa kecil kita serahkan ke guru TK-nya Ustadz, ke guru SD enggak bisa, Pak. Terlambat, enggak bisa. Harus mulai dari kecil, bahkan sebelum Bapak menikah pilih. Ustadz, gimana? Udah salah pilih saya Ustadz. Ganti atau gimana Ustadz? Jangan. Didik, Pak. Recover, Pak. Perbaiki. Bukan malah diganti. Lem biru, lempar, nikah yang baru. Enggak. Nah, ya, didik. Mah, lihatlah anak kita, Mah. Ini akibat kita lalai dalam pendidikan anak. Pendidikan agama, ya saya katakan. Karena nggak ada yang bisa memperbaiki akhlak anak kecuali apa? Pendidikan agama. Ini rahasianya. Mau kita masukin dia ke sekolah internasional tapi nggak ada kata agama di dalam sekolah itu, nggak bisa. Ya, pendidikan agama itu pondasinya. Nanti besar silahkan dia mau jadi apa? Kedokteran silahkan, insinyur silahkan, pilot silahkan, ya, teknik silahkan, bisnis silahkan. Tapi pondasinya dulu lah. Jangan sampai ya pondasi rapuh. Akhirnya apa? Bukannya menggunakan jabatan dengan baik, malah nilep uang rakyat, malah nggak amanah, malah zalim. Ya, jangan sampai hartanya, jabatannya menjadi petaka. Siapa yang dosa, Pak? Kita orang tua, karena nggak mendidik anak sejak kecil tersebut. Ya, nggak ada kata terlambat. Nah, kalau kita sadar sekarang, alhamdulillah perbaiki sekarang. Walaupun anak sudah besar, tidak apa-apa. Yang penting belum dipanggil malakul maut. Kalau sudah malakul maut manggil, ya sudah. Mohon maaf Bapak, pintu tertutup. Yang ada malah apa? Tinggal penyesalan. Ya, jangan sampai Bapak digirat ke neraka gara-gara apa? Anak. Ya, gara-gara anak, gara-gara istri. Ya, yang kita tidak pedulikan pendidikan agama mereka. Makanya yang sekarang hadir para anak-anak, ya, yang masih ada orang tuanya, sayangi orang tua kita. Kalau kita nggak bisa bahagiakan dia di dunia, selamatkan dia di akhirat. Paham ya?
Seperti itu. Baik. Insya Allah kalau kita manfaatkan waktu kecil untuk dia belajar, insya Allah Bapak berhasil. Ya, karena masa emas. Kalau udah bertua seperti ini Pak, mau ngapal sulit. Ya, kalau masih kecil dia hafal cepet tuh Pak. Seperti mengukir di atas batu. Pepatah mengatakan apa? At-ta'allumu 'alas fis-sighar kata'allumi kanaqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kuat Pak. Makanya sejak kecil ditanamkan, itu kuat nanti menghujam. Ya, sejak kecil diajarkan, dididik, insya Allah ke bawah sampai tua. Ya. Nah, ini pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya anak belajar, Ustaz? Betul Ustaz, belajar itu harus sejak waktu kecil. Pertanyaannya sekarang, gimana supaya anak rajin belajar, Ustaz? Dengan apa yang ada sekarang Pak, temennya ngajak main terus, betul Pak? Penjual mainan ya kan, terkadang menggoda-goda ya kan, seperti itu. Dengan mainan-mainannya, ya nggak salah. Cuma kita orang tua bagaimana menyikapinya? Ya, mau cari nafkah mereka dengan cara yang halal. Kitanya gitu, gimana menyikapi mainan-mainan itu? HP, masya Allah sekarang, masya Allah, game-game online, ya makin kian merajalela. Ya, tontonan yang mengasihkan bagi anak-anak ini musuh-musuh dalam pendidikan anak. Bagaimana kita mendidik anak supaya dia rajin belajar, Pak? Terbiasa sampai dia besar, ya. Yang pertama adalah pahami cara belajar anak, Pak. Ingat, setiap kita punya gaya dan cara belajar beda-beda. Secara garis besar, menurut pakar pendidikan, anak itu ya dan manusia secara umum belajar melalui 3 cara. Tipikal anak belajar itu ada 3 cara belajar. Yang pertama, ada yang dominan visual, yaitu dia melihat. Dia senang tuh kalau belajar sambil nonton, ya. Jadi ngasih ilmunya lewat tontonan. Begitu. Suka itu. Menyaksikan, menonton, mengamati suka. Ya. Baca buku suka. Yang kedua, ada pembelajar dengan auditorial, yaitu mendengar. Nah, ini orang-orang yang suka kajian itu audio orangnya. Bayangin 1,5 jam Bapak di sini duduk cuma mendengar. Ya, ustadznya nggak keren-keren amat ya kan. Kayak gitu. Tapi Bapak sabar gitu mendengar setiap untaian kata yang disampaikan, penjelasan yang diberikan. Bapak simak, itu berarti kalau Bapak memang bisa, berarti Bapak ini auditorial, pembelajar dengan cara mendengar. Nah, dengan sistem ceramah masuk ini orang. Kalau ada anak kita punya sifat belajar seperti ini, mau gurunya ceramah, ayo Bu, ayo Pak Ustadz, ayo Pak Guru. Ya, kan kebanyakan guru di kita metode ngajarnya apa? Ceramah. Ya, adik-adik sekalian, hari ini kita bab ya bersuci. Jadi bersuci pengertiannya adalah ialah yaitu yakni, ya kan? Seperti itu. Ceramah. Ya, coba kalau anak yang visual, kalau anak yang audio, menyimak dia. Ya, ada satu lagi metode belajar yang ketiga, cara belajar yang ketiga yaitu kinestetik, praktek, terjun ke lapangan, ya bergerak, seperti itu. Kalau ngajarin renang, nyebur langsung ke kolam. Ya, kalau gurunya bilang renang itu adalah ialah yaitu yakni, nggak mudeng itu Pak. Nah, kita belajar renang, ayo kita nyemplung ke empang. Hore katanya, ya. Orang-orang yang kinestetik itu senang langsung praktek, langsung bergerak, langsung beraktivitas langsung. Nah, makanya guru itu harus kreatif, ya. Jangan ikuti selera gurunya. Gagal guru seperti ini. Dia harus ikuti selera anak didiknya. Satu kelas biasanya ada berapa murid? 30. Ada yang 40 pun ada. Lihat, gak mungkin sama semua Pak. Gak mungkin semua anak itu visual, gak mungkin semua anak itu audio, gak mungkin semuanya kinestetik. Pasti berbagai macam, nano-nano. Makanya guru harus pandai menyampaikan, ya, kita harus memfasilitasi semua anak.
Ya, begitu. Jelaskan, contohkan, tontonkan, praktekkan. Begitu. Ya, makanya kalau ngasih beban pelajaran jangan banyak-banyak babnya. Pokoknya Ustaz satu kitab selesai, nggak bisa. Ya, satu kitab selesai, nggak bisa. Dibagilah ke beberapa bagian supaya maksimal tadi. Takut anak yang nggak paham. Nah, kalau kita nggak memahami cara belajar anak, makanya anak jadi malas. Ya, nggak mau masuk sekolah, gurunya gitu. Berarti nggak cocok, memang nggak ada cara ngajarnya. Makanya perhatikan. Makanya orang tua ketika menyampaikan ada masalah belajar anak, sampaikan ke guru, ustadzah atau ustadz, guru, bu guru atau pak guru, anak saya ini audio. Ya, tolong ngajarnya seperti ini. Ngasih tahu. Kadang guru kan nggak bertemu setiap saat ya. Ini orang tua setiap saat melihat gimana anaknya merespon pelajaran. Kayak gitu dari orang tuanya. Kasih tahu gurunya, bantu guru kita supaya sukses dalam mengajar. Jangan hanya nyalahkan guru. Mungkin kita yang kurang komunikasi dengan guru, kurang terbuka. Maunya pokoknya anak kita nilainya 9. Ya, jangan hanya nuntut, tapi nuntun juga. Ya, jangan hanya nuntut kepada guru, kepada sekolah, tapi nuntunlah kepada guru dan sekolah. Kan ada tuh pertemuan wali songo, wali santri, sampaikan. Ya, kan ada wali kelasnya ya, sampaikan. Dilihatlah rapotnya, kok yang merah ini matematika. Nah, coba komunikasikan dengan guru. Bu guru, ini kenapa anak saya merah di matematika? Oh, gini. Kasih masukan. Gaya belajar anak saya, Bu, matematika ini adalah apa? Visual misalkan. Ya, maka insya Allah gurunya berpikir gimana ini, ya, menemukan gaya belajar anaknya. Itu yang pertama, Pak. Temukan gaya belajar anak. Karena kalau nggak cocok bakal membawa kemalasan. Akhirnya nggak rajin belajar. Beban belajar itu bagi dia. Nggak cocok, nggak nyambung, nggak paham. Kemudian yang kedua, kasih tantangan, celeng mah B2, challenge ya. Kasih tantangan, wahai anakku, kalau kamu bisa menghafal perkalian ini 1 sampai 10, ibu masakin masakan kesukaanmu. Tempe goreng. Misalkan, kan ada anak yang kesukaannya tempe goreng ya kan. Ibu paling tahulah apa kesukaan anak. Makanya kalau ngasih reward, hadiah, kasihlah apa yang mereka sukai, betul. Dia bakal sepenuh hati tuh mencapai apa yang dia sukai itu. Yang kedua, apa yang mereka inginkan. Mah, aku lihat teman saya si Otong itu punya mobilan baru, mah. Saya pengen, mah. Ya, jangan langsung nikah. Tenang ya kan. Uang mamah banyak, uang abi banyak. Tenang. Jangan gitu, Pak. Kasih challenge, kasih tantangan. Manfaatkan itu keinginan dia untuk menggapai target kita. Paham ya? Oke, abi kasih mainannya ya, tapi hafalkan surat Al-Baqarah. Sejak berapa lama itu nanti? Begitu, Pak ya. Kasih. Tapi jangan selalu hadiah materi, Pak. Kalau setiap kali dikasih tantangan, kasih hadiah materi, Bapak bangkrut. Betul nggak? Betul. Jadi hadiah itu nggak mesti materi, tidak mesti benda, ya. Jalan-jalan misalkan. Kalau abang bisa menghafal pembagian, ya, dari 1 sampai 10, nanti abi ajak jalan-jalan ke taman kota. Kan modal bensin doang. Sampai taman kota, celingak-celinguk, ya kan? Ada Pak tukang pentol, beli pentol dah. Begitu. Nggak mesti harus materi. Justru kebersamaan itu yang pengen anak capai loh. Pengen bersama bapaknya, ibunya gitu loh.
ya, itu masya Allah lebih berkesan. Begitu, paham ini? Nah, jadi jangan selalu materi, nggak bagus juga selalu materi, ya, bisa bangkrut bapak. Kemudian yang ketiga, tadi tantangan, kasih tantangan. Yang ketiga, ajari sendiri sama orang tua. Loh Ustadz, buat apa sekolah? Iya, sekolah tetap Pak. Cuma pelajaran di sekolah terkadang satu, waktunya tidak cukup. Bayangin, si guru menghadapi 40 anak, gimana? Betul nggak? Masa bisa paham? Paham? Nggak paham? Oke, ulangi. Paham? 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 Nggak paham? Oke, ulang. Habis Pak, nggak cukup 1 jam pelajaran. Ya, jadi jangan melulu salah orang, salah guru ini, salah guru, salah gua. Kita bantu guru kita berhasil. Kita bantu anak kita untuk berprestasi, untuk paham ilmu. Kita turun tangan Pak, coba. Karena saya bilang apa? Poros pendidikan itu pada orang tua. Bukan ketika anak dipesantrenkan lepas tangan, ketika anak masuk sekolah lepas tangan, tidak. Sekali anak kita salah, kita salahkan pesantrennya, kita salahkan sekolahnya, gurunya, semuanya kena, ketua yayasan pun kena. Allah. Padahal orang tuanya nggak mau tahu. Minimal Pak, temenin anak ngerjain PR. Paham Pak? Karena kasih ada PR tuh. Apa PR? Pekerjaan rempong kan, pekerjaan rumah. Nah, ingetin, nah ada PR. Oh ada, yuk Abi jadi bodyguardnya. Ajari Pak. Kalau Bapak bisa, alhamdulillah ajarkan. Nah, ada kendalamu, mana yang nggak paham? Coba sini. Ini Abi dulu juara kelas. 1 tambah 1 berapa nak? 11 Bi. Wah, ini pikiran aliran sesat ini. 1 tambah 1 11. Bener juga ya. 1 tambah 1 berapa ini nak? 11 ya. Gak gitu. Ya, kreatif Pak. Nih, Abi punya apel 1. Terus Abi punya lagi apel 1. Jadi berapa apelnya nak? Jadi 2. Nah, berarti ini nak berapa jawabannya? Oh 2. Mantap. Begitu Pak. Terkadang guru di sekolah nggak sempat bawa apel Pak. Air minum aja nggak ada Pak. Lihat, ini pun nggak ada airnya tuh kan. Oh ini di sini Pak ya, airnya. Alhamdulillah. Begitu ya. Jadi kadang orang tua yang paling paham anaknya loh. Kalau sudah paham cara belajar anak, gampang kita ngajarkan. Paham ini Pak ya? Jadi peran orang tua. Ustadz, terkadang orang tua awam Ustadz, boro-boro berprestasi Ustadz. Merah terus, naik kelas 5 kali enggak pernah Ustadz saya. Maka tunjukkan sikap gentleman Pak. Sampaikan kepada anak, nak, Bapak memang nggak paham ini. Jujur Pak ya, Bapak memang nggak paham. Tapi tenang nak, Bapak temenin abang untuk belajar. Kita pahami bareng, kita belajar bareng. Kan ada buku panduannya Pak. Coba. Begitu. Ya. Gentleman nggak Pak? Jangan. Oh, alergi gitu Pak, lihat ya. Rumus apa ini gitu ya? Alergi, jangan Pak. Bersamai anak, walaupun Bapak pusing sendiri. Begitu. Ya, sama. Ibu juga. Ya, bukan berarti Bapak terus ini dari tadi ya Pak ya? Enggak. Sama. Kalau memang ibu yang pinter, ibulah yang ngajarkan. Kalau Bapak yang pinter, Bapaklah yang ngajarkan. Atau gantian, hari Senin si Bapak, hari Selasa si Ibu. Begitu misalkan, ya. Begitu. Atau pelajaran, kalau pelajaran eksak si Ibu, karena suka perhitungan dia. Ya kan? Nah, kalau pelajaran non eksak si Bapak. Bab biologi misalkan, ya kan? Paling pandai si Bapak biologi. Misalkan. Begitu, Pak. Peran orang tua, ajari langsung Pak, nggak apa-apa. Makanya orang tua itu guru pertama dan guru selamanya. Paham Pak ya? Walaupun anak sudah lulus kuliah, tetap orang tua guru pertama. Lewat apa Pak? Nasihat. Sudah besar tuh dinasehati. Karena dia berpikir, nah Abi sudah tua,
Abi mungkin nggak panjang umurnya lagi. Kalau kau seperti ini masih, siapa yang doain bapak nanti di kuburan? Siapa yang transfer pahala? Masa transfer dosa, anak? Dia berpikir, oh iya ya, kamu nggak sayang sama saya. Begitu, berpikir, iya juga. Kalau anak kecil nggak paham itu, Pak. Tapi kalau sudah besar, nasihati, kasih arahan, kasih wejangan, ingatkan mati, ingatkan akhirat, ya, ingatkan surga dan neraka. Begitu. Makanya kata Ali, apa? Sahib sab'an, ya, temani anak kita di 7 tahun yang ketiga. Seperti itu. Alias di waktu setelah balik, setelah dewasa, itu temenin, ya, kasih wejangan, kasih masukan. Jangan kasih komando. Nak, kamu harus gini. Nak, kamu harus gini. Enggak bisa. Dia punya cita-cita sendiri sudah. Dia punya cita-cita. Bagaimana? Fasilitasi. Nak, kamu tuh pengen bagaimana? Pengen apa? Kamu pengen usaha apa? Kamu pengen jadi apa? Sini, Abi bantu. Begitu. Mak, Abi, saya pengen jadi penyanyi rock and roll. Nah, ini baru nggak boleh. Kasih masukan. Nah, nggak boleh, nah. Masa, ya, Abi mati dikirim nada rock and roll, ya kan, di kuburan? Jangan. Begitu. Kemudian yang keempat, pahami minat dan bakat. Setiap anak dia satu perangkat, Pak. Ya, dia punya minat dan bakat masing-masing. Terkadang minat itu diambil dari apa? Dominannya diambil dari orang tuanya. Makanya peran orang tua itu harus lebih besar dalam hidupnya. Dengan cara apa? Beri perhatian, beri keteladanan, beri kasih sayang. Itu insya Allah anak kita pasti pengen kayak bapaknya. Tapi kalau orang tuanya nggak peduli, membiarkan anaknya memilih, nggak sayang, ya, malah galak saja, cerewet saja, malah cuek saja, ya, mukul saja, menyalahkan ini menyalahkan itu, udah anaknya ngambil contoh keluar. Oh, saya pengen kayak dia, hidupnya enak kayaknya, gonjreng terus, hidupnya enak kayaknya, malakin orang terus, enak seperti itu. Akhirnya apa, Pak? Anak kita punya minat seperti itu. Coba kalau orang tuanya baik, perhatian, kasih sayang, contoh yang bagus, anaknya pasti pengen ikut, pengen kayak abiku. Begitu. Makanya kalau pengen anak kita seperti yang kita inginkan, mulai dari sendiri. Ustadz, anak saya pengen jadi hafiz. Bapak, bagaimana dengan Al-Quran? Baca Qurannya Senin Kemis. Nggak bisa, Pak. Di rumah setel musik, nggak bisa, jangan harap. Kalau ingin anak bapak jadi hafiz, mulai dari bapak, mulai dari ibu. Baca Quran di hadapan anak kita. Nah, setelah maghrib kita kumpul bareng baca Quran. Ya, kayak gitu. Pastikan, ya, di rumah kita Al-Quran suasananya. Sejak kecil bacakan Al-Quran. Insya Allah anak kita condong sendiri, Pak. Kenapa? Karena sejak kecil didekatkan dengan itu. Bayangkan kalau orang tua suka megang HP, main game apa, anak kita melihat, oh, enak kali jadi HP ya, diperhatiin terus, dipegang terus. Akhirnya dia ahli HP. Begitu. Akhirnya dia apa? Suka dengan HP. Bakat dia HP, game. Enak ya, dapat uang cepat nih kalau lewat HP, seperti itu. Jadi contohkan dan perlihatkan kepada anak kita, ya, tentang ini. Kemudian yang ketiga, Pak, tanamkan sejak dini, Pak. Ada orang tua pengen anaknya masuk pesantren ketika SMP, tapi ngasih taunya pas lulus SD. Anak kita, Pak, sudah ngobrol sama kawan-kawannya di sekolah. Kamu lanjut kemana? Lanjut ke sekolah anu. Kamu kemana? Ke sekolah anu. Oke lah, aku ikut kalian. Datang ke rumah, nah, kamu ke pesantren. Down nggak, Pak? Malu nggak dia sama kawannya? Ini salah kita, memaksakan di waktu yang kurang tepat. Kalau pengen anak kita mau masuk pesantren, tanamkan sejak awal. Ya, ajak mereka, sekali-kali ajak ke pesantren.
Nak, kita jalan-jalan yuk, liburan ini kita ngisi. Mau kemana nak? Lihat pesantren, tempat kamu nanti belajar nanti ketika sudah SMP. Pernah nggak Bapak seperti itu? Jalan-jalannya kemana Pak? Ke wahana-wahana, ke kebun binatang, ya. Coba berkualitas, ya, yang bisa mendidik anak kita kenalkan pesantren. Nak lihat tuh, mantap kan tuh, ada lapangannya, mantap kan tuh, ada tempat makannya, enak kan tuh Pak, ya, enak kan, banyak ini permainannya nak, banyak anak-anak seumuranmu nanti kalau kamu sudah besar. Oh ya, dulu Abi di sini pesantren, alhamdulillah. Dulu dapat ibumu di sini juga ya kan. Misal, jangan anggap serius Pak ya. Misal, jadi kenalkan sejak kecil Pak. Nah nanti kamu insya Allah masuk pesantren. Apa itu pesantren Bi? Tenang, Abi ajak ke pesantren, biar tahu gimana pesantren. Ternyata enak, ternyata mantap. Insya Allah Pak. Jangan dadakan Pak ya. Kaget anak kita. Akhirnya apa? Baru sebulan masuk nangis-nangis. Bola. Nangis anaknya, nggak betah. Nggak betah karena tadi terlalu cepat, bukan terlalu cepat, terlambat ngasih taunya, terlambat kita menanamkan cinta anak kepada pesantren. Begitu. Paham Pak ya? Jadi sejak dini dikenalkan, dikasih tahu, didoktrin lah istilahnya Pak. Didoktrin. Jadi ketika anaknya ditanya mau kemana setelah ini, akhi, pesantren dong. Ya, nggak nyantri, nggak keren, ya kan? Seperti itu. Jadi dia bangga, punya tujuan. Ya, jangan celingak-celinguk kemana ya. Bapak nggak ada pernah ngomong. Bapakku nggak pernah cerita. Tuh, yaudah ikut kami aja, oke lah. Kita kan sudah triwek-wek ini, ya kan? Kayak gitu. Susah. Nanti ketika kita ajak ke pesantren, dua temannya ke sana ke sekolah nggak betah Pak. Paham ini Pak ya? Kadang orang tuanya yang bikin anak kita ya malas belajar karena nggak paham minat dan bakat. Ya, kita pengen dia minatnya kepada Al-Quran, tapi kita dengarkan musik terus, megang HP terus, nggak ada kata Quran dalam kamus hidup kita. Nggak pernah kita baca Quran di hadapan anak kita, nggak pernah kita ajak dia ngaji, nggak pernah kita antar dia ke TPQ, nggak pernah. Ya gimana mau generasi Quran? Yang ada generasi koran Pak. Ya, kena siram air hancur, begitu. Kemudian yang berikutnya Bapak, yang kelima, agar anak kita rajin belajar, yaitu apa Pak? Hah? Yang lima itu tanamkan sejak ini. Yang kelima. Enggak, itu cara agar anak kita punya minat bakat. Tanamkan sejak dini, ya kasih tahu, begitu. Ya jadi dia tuh tahu langkah-langkahnya apa aja. Termasuk misalkan, nah nanti insya Allah Abi pengen kamu jadi dokter. Kenalkan dunia medis sejak kecil. Jadi ada minat dia. Kalau minat ada, insya Allah bakat ada. Seperti itu. Ya, jangan maksain anak. Kamu harus seperti ini, tapi ternyata apa? Nggak ada upaya dilakukan, yang ada cuma nuntut, nggak bisa. Don anak kita, Pak. Ya, kalau sudah besar, Pak, sudah fasilitasi saja selama bukan haram. Kita sudah terlambat. Sudah terlambat. Anak kita sudah besar pengen teknik, kitanya pengen agama, nggak bisa, Pak. Ya, kamu pokoknya masuk jurusan agama. Anaknya pengen di teknik. Udah fasilitasi ya supaya anak kita, Bapak, sukses. Karena kalau dia setengah hati mengerjakannya, nggak bisa. Yang ada malah nggak betah. Yang ada malah nggak menghargai orang tua. Ngecap orang tua nggak sayang. Karena salah kita nggak dari dini, nggak dari kecil menanamkan itu semua. Nggak kita contohkan, nggak kita perlihatkan, nggak kita tekankan, nggak kita doktrinkan sejak kecil. Seperti itu. Fasilitasi yang penting bukan haram. Ingatkan dia tentang agamanya. Tetap ya, walaupun kamu ahli teknik, ahli IT,
Walaupun kamu dokter, jangan pernah tinggalkan agama. Jadilah teknik yang soleh, jadilah dokter yang soleh, jadilah insinyur yang soleh. Begitu ya, begitu. Kasih arahan agar jangan meninggalkan majelis ilmu. Ya, dimanapun kamu nak berada, di sana cari majelis ilmu, bukan cari tempat nongki. Ya, seperti itu. Cari majelis ilmu, di sana ketenangan akan datang, rahmat akan turun, malaikat kumpul, Allah bangga kepadamu. Apalagi Abi lebih bangga, Allah saja bangga. Ya, Abi pun jadi bangga. Ya, kirim fotomu ya nak kalau lagi pengajian. Bi, lagi pengajian nih. Lah kok banyak minuman situ ya kan? Ngajinya di kafe, Bi. Ngajinya di kafe. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya. Apa itu, Pak? Oh, Masya Allah, ibu bisa baca hati saya kayaknya ya. Penuhi tangki cinta anak. Ya, anak itu, Pak, dia memiliki sifat lemah. Yang namanya sifat lemah butuh apa? Kekerasan. Butuh apa, Pak? Kasih sayang, perhatian, kepedulian, bantuan. Makanya kalau bapak keras ke istri salah, Pak. Istri itu makhluk lemah, betul nggak, Bu? Apa ras terkuat di muka bumi? Wanita secara fitrah makhluk lemah. Dia butuh perlindungan, butuh perhatian, kasih sayang. Berikan itu, Pak. Berikan, ya. Ah, enggak, Ustaz. Istri saya Masya Allah, Ustaz. Anaknya 6 bisa diurusnya. Masak, alhamdulillah setiap hari. Nyuci, libas. Pak, itu yang Bapak lihat. Hatinya gimana, Pak? Butuh perhatian Bapak. Coba ringankan kerjaannya. Kayak gitu. Ringankan. Kalau Bapak punya uang lebih, datangkan pembantu, membantu urusannya. ART. Kalau Bapak nggak bisa, turun tangan langsung. Ya, banyak istri yang diurus. Misalkan lagi ya kan. Kenapa sih? Kenapa? Ya. Kalau udah ngomong ini langsung ya kan. Misalkan. Begitu, Pak. Insya Allah. Semakin sayang istri. Oh, suamiku perhatian ya. Oh, suamiku begitu. Kali-kali kasih surprise. Ya, bawakan makanan kesukaannya, minuman kesukaannya. Ya itu Masya Allah. Hilang seketika, Pak. Ngurus anak yang 6 itu hilang beban. Pekerjaan rumah yang seabrek itu hilang. Gara-gara apa, Pak? Perhatian dari Bapak. Padahal cuma bawa gorengan 2.000 pula. Begitu. Padahal bawa minuman, es teh doang padahal. Ya, perhatian penting. Ya. Jadi penuhi tangki cinta istri kita. Ustadz, istri saya selalu bangkang. Masalah di Bapak mungkin. Introspeksi dulu, Pak. Pernahkah Bapak tidak perhatian sama istri? Pernahkah Bapak ingkar janji? Sama dengan anak, Pak. Anak itu bisa ngasih sinyal dia kalau dia sedang apa? Sedang butuh kasih sayang level berat. Kapan? Ketika anak mulai ngawur, mulai nakal, mulai bangkang, gak denger. Bukan malah dikerasi, bukan malah dasar anak nakal, dasar anak setan, dasar anak dedemit, dasar anak. Anak kalau sudah seperti itu, dia ngasih sinyal namanya. Untuk kita berikan, penuhi lagi, Pak, tangki kasih sayangnya. Berarti sudah kosong nih anak kita. Isi lagi. Nah, kenapa marah-marah? Ya. Yuk, jalan-jalan sama Abi. Siapa tahu hilang nanti marah-marah. Begitu. Nah, yuk. Ajak. Makan kesukaannya. Favoritnya. Main bareng. Yuk, Abi, kita main bareng. Dia butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh kepedulian. Sinyal ya. Kalau anak sudah dipenuhi kasih sayang, Pak, insya Allah Bapak bilang nyemplung ke jurang, nyemplung dia, Pak. Misalkan. Kenapa? Karena tangki kasih sayang dia sudah diisi. Tangki cinta dia sudah terisi penuh. Alhamdulillah. Punya Bapak yang perhatian, Bapak yang sayang, Ibu yang penyayang, Ibu yang cinta sama saya. Apa yang kurang dalam hidup saya?
Siapa lagi yang harus saya dengar? Tadi. Jadi cinta ibu, kasih sayang orang tua, keperhatian mereka, suami istri dominan daripada gadgetnya, daripada teman-temannya. Makanya denger dia. Inilah dia kunci bagaimana anak taat, nurut sama kita, penuhi tangki cintanya. Nah, rajin belajar, siap Abi. Ya. Siap 86. 68 apa istilahnya. Nurut ya insya Allah. Kalau kita tidak peduli sama anak, ya jangan harap anak peduli sama kita. Kalau kita tidak menuruti anak, jangan harap anak kita taat. Begitu Pak ya. Jadi berikan dominasi peran kita sebagai orang tua kepada anak. Jangan sampai kita kalah dengan TV, gadget sama kawan-kawannya. Yang mau dengar keluh kesah dia, yang mau bersama dia, yang mau main sama dia. Begitu. Coba Pak, di sela-sela kesibukan Bapak, capek Bapak, coba sisakanlah 30 menit, 1 jam bersamai anak. Totalitas Pak, tinggalkan HP ya di bawah bantal. Ya. Matikan notice, matikan internet. Begitu. Fokus kepada anak. Jadikan diri seperti HP yang selalu kita pegang tiap hari. Enggak lama-lama Pak, insya Allah itu berkesan. Insya Allah anak kita mudah taat, ya. Insya Allah denger, begitu. Kenapa? Karena dia melihat contoh dari bapaknya. Abiku, ya, selalu ada untukku. Maka kenapa aku nggak ada untuknya? Abiku selalu mendengar ceritaku. Kenapa aku nggak mendengar ceritanya? Abiku selalu menuruti keinginanku. Kenapa aku nggak menuruti keinginannya? Begitu Pak. Insya Allah anak itu seperti itu. Tapi kalau kita nggak peduli, selalu meninggalkan anak, selalu marah-marah sama anak, selalu yang jelek-jelek Pak, ya udah anak kita pun nggak mau nurut, nggak mau dengar, nggak mau taat. Paham ini Pak? Jadi berikanlah perhatian, kasih sayang, cinta, apresiasi, hargai Pak. Walaupun anak kita itu nilainya kecil-kecil. Ya, ketika pembagian rapot, ini kan udah akhir tahun nih, pembagian rapot, panggung sudah ditegakkan itu. Ya. Ini ujian orang tua, rapot Pak. Oh, habis anak dimarahin. Gimana ini merah-merah? Bapak bijak Pak. Alhamdulillah merah nak, belum hitam. Belum kuning, belum biru. Kayak gitu ya. Masih bisa ditingkatkan. Nah, orang tua yang paham minat bakat anak itu nggak terlalu mempermasalahkan masalah nilai. Misalkan minat anak kita di komputer, ternyata nilai biologi dia rendah, kan masalah. Ya, memang minat dia bukan di biologi, kayak gitu. Minat dia di IT. Kita lihat cek nilai IT-nya, kan betul. Minat berbanding lurus dengan prestasi. Itu yang titik poinkan. Oh, alhamdulillah. Minimal Pak, jangan sampai minimal anak kita itu mencapai passing grade. Nilai terendah lah bagi pelajaran yang tidak dia minati. Minimal itu. Selebihnya maksimalkan dia untuk yang dia minati. Fasilitasi dia, dukung dia. Begitu Pak. Insya Allah. Oh, anakku ini Ustadz, dia suka Quran, ngapal cepat. Tapi saya sibuk Ustadz. Ya sudah, datangkan guru ngaji. Gak apa-apa, ngodok apa nih? Ngodok apa? Ngeluarin duit untuk guru ngaji tersebut, gak apa-apa. Hasilnya Masya Allah. Kenapa? Nyambung Pak, minat, bakat difasilitasi Insya Allah. Pecah Pak, pecah telur Pak ya. Pecah telur. Ada anak kita suka komputer, ya udah ikuti pelatihan-pelatihan. Ya. Komputer tersebut, karena kalau di sekolah mungkin kurang, ya kita ajak dia ke pelatihan komputer, ajak dia ke pameran-pameran, ya ke kompetisi-kompetisi, fasilitasi terus, tumbuhkan, ya lomba-lomba itu ikuti, begitu Pak ya, ya. Jadi jangan jadikan anak kita itu apa Pak? Luapan keinginan masa lalu kita. Ustadz, saya pengen jadi ustadz dulu nggak kesampaian. Ini anakku harus jadi ustadz.
Ternyata apa? Kita gagal menanamkan minat, akhirnya dia condong kepada umum, ya sudah Pak. Ya, yang penting pondasinya ada agama. Yang kedua Pak, agar anak nurut, tanamkan pendidikan apa tadi Bu? Islam Pak, Al-Quran Bu? Ya jangan, nggak ada kontradiksi Bu ya. Ya. Pendidikan Al-Quran dan Islam, biar nggak ribut kita. Tanamkan sejak kecil Pak. Ya, pernah saya dengar cerita seorang bapak-bapak berhasil punya anak 3, semuanya kuliah di luar negeri, beasiswa, dan kerja di luar negeri, dolar gajinya Pak. Tapi ketika dikasih tahu, nak pulang nak, ibumu sakit parah. Aduh abi, bawa aja ke rumah sakit. Saya lagi sibuk nih, proyek besar. Tuh. Ya. Anak kedua ditelepon sama jawabannya. Anak ketiga ditelepon sama jawabannya. Bapak ini penyesal. Ternyata pendidikan umum ya gak jamin ya kesolehan kepada anak, ketaatan kepada anak, bakti dari anak, gak jamin. Dia sudah nulis buku Pak. Ya. Jurus-jurus jitu, entahlah bukunya apa ya, apa judulnya itu, lupa ingat, agar anak berprestasi. Karena dia sudah mempraktekannya. Ternyata ada yang bolong di situ, ada yang kurang di situ. Apa itu? Pendidikan agama. Dunia dikejar, akhirat lewat. Tapi kalau akhirat Bapak kejar, dunia ikut Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ngejar dunia pakai ilmunya, barang siapa ngejar akhirat pakai ilmunya, barang siapa yang pengen dua-duanya pakai ilmunya. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama, fondasi Pak. Agar anak kita itu Pak dimanapun bertakwa. Kita nggak apa ya, nggak was-was kita Pak, nggak khawatir kita. Ya, kita semakin prihatin melihat anak-anak zaman sekarang Pak. Ya, tadi saya baru lihat video lewat ya di beranda, nggak sengaja ternyata anak-anak SMA sedang kumpul kebo Pak. Masih seragam sekolah di bangunan yang belum jadi. Konon katanya wallah alam ini ternyata ada apa? Divideokan kayak apa ya? Buat video mesum. Satu cewek laki 4, bayangkan. SMP ya Pak ya. Anak Bapak bukan? Naudzubillah. Ya, semoga Allah menjaga anak. Repot Pak jaga anak sekarang. Repot. Kalau kita nggak pondasi dulu kita perkuat agama, susah Pak. Susah. Nah, sholat nggak mau dengar. Begitu. Ya, tadi. Oleh karenanya perhatikan agar anak kita bisa ya selamat dunia akhirat ya. Lewat siapa Pak? Peran kita sebagai orang tua. Begitu Pak ya. Insya Allah selama Bapak mengikuti jalurnya, tracknya, metode pendidikan Islam, insya Allah anak kita tumbuh dengan pertumbuhan yang soleh dan solihah. Dan terakhir Pak, perbanyak doa. Itu intinya Pak. Lagi-lagi tentang taufik Pak. Mohon maaf saya endorse lagi Pak ya. Lagi-lagi tentang taufik dari Allah. Mau kita upayakan bagaimana Pak, kita sudah soleh-solehkan diri kita, tapi kata Allah tidak. Begitu. Jadi jangan sombong Pak. Kita tetap rendah hati, merasa butuh sama Allah. Ya Allah, ini anakku, aku sudah mengupayakannya, aku sudah mendidiknya sebaik mungkin. Tolong ya Allah, sempurnakanlah ya Allah. Tolong ya Allah, didiklah dia untukku ya Allah. Begitu Pak. Ya. Begitu. Mudah bagi Allah Pak membalik anak yang bandel jadi anak yang soleh. Anak yang suka maksiat jadi anak yang taat. Ya. Kisah nyata banyak Pak. Di antaranya Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali, bandel minta ampun. Ya. Maksiat dilakukan sampai Fudail bin Iyad, ulama ini Pak, ulama, nggak habis pikir. Sedih dia melihat anaknya seperti ini. Tapi Fudail bin Iyad
nggak berputus asa dari rahmat Allah. Dia pun berdoa, ya Allah, inna hadza Ali ibni. Allah, ya Allah ini anakku Ali. Sebut namanya Pak. Siapa anak Bapak? Ateng, Otong, Tono. Sebut Pak, walaupun jelek namanya ya. Ya Allah ini anakku si Ali ya Allah. Aku sudah ngajarin dia semaksimal mungkin tapi nggak berubah ya Allah. Tolong didiklah dia untukku ya Allah. Tuh, alhamdulillah Pak. Allah mudah membalikan hati manusia. Ali yang terkenal bandel, nakal, ya, maksiat menjadi Ali yang soleh, yang agamis, yang ulama. Ya, dia menjadi salah satu ulama di zamannya. Begitu Pak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang saleh. Perbanyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu Pak doa. Itu di Quran Pak. Ya, cari di internet banyak itu. Doa agar anak soleh. Ya, perbanyak doa. Karena doa bapak, doa ibu mustajab. Kata Nabi SAW, salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna. 3 doa yang pasti mustajab, tidak ada keraguan tentang mustajabnya. Yang pertama doa orang terzalimi, yang kedua doa orang musafir, yang ketiga doa orang tua untuk anaknya Pak. Jadi jangan pernah bosan. Walaupun anak kita sedang nakal, doakan. Ya Allah yahdik. Semoga Allah memberikan kamu hidayah nak. Begitu Pak. Jangan anak setan ya kan. Anak bandel. Anak bikin sedih orang tua saja. Enggak, jangan. Itu Pak ucapan bapak doa. Betul jadi anak setan. Bapaknya lebih setan. Ya, salah mendoakan. Ingat, sumpah serampah ucapan orang tua kepada anak itu doa. Ya, jadi kalau anak kita bikin pusing, bikin nangis, bikin sedih, doakan saja. Ya kalau perlu di hadapan dia, ya Allah nak, kamu ya tetap bapak doakan, semoga jadi anak soleh. Ya, begitu ya, supaya anaknya mikir, ya Allah kok orang tua gini amat ya. Ini malaikat dari mana ini ya kan? Ini malaikat dari mana ini? Seperti lihat ibunya kok masya Allah doa saja keluar. Ini bidadari dari mana ini? Coba kalau bapak marah-marah terus, nyumpah-nyumpahi terus, anaknya apa? Ini setan dari mana? Ya setan alas mana ini? Begitu. Ini mak lampir dari mana ini Bu? Paham ini Pak Bu? Tapi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendidik anak kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita anak yang soleh. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran dalam mendidik anak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.